Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang tercinta, bahwa setiap orang menginginkan sebuah kesuksesan dalam hidupnya. Menginginkan meraih kesuksesan dalam hidupnya secara totalitas, baik di dunia maupun di akhirat. Namun kemudian dengan apa untuk mendapatkan itu? Salah satu kuncinya adalah menanamkan etos kerja unggul dalam pribadi mereka dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama pembelajaran PAI kali ini dengan tema besar etos kerja unggul. Setiap pembelajaran pasti ada tujuan antara yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Maka dalam tema meraih kesuksesan dengan etos kerja unggul, ini diharapkan siswa mampu berkompetisi dalam membaca, menghafal, menganalisis ayat dan hadis tentang meraih kesuksesan dengan etos kerja unggul, dan yang terpenting adalah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menemukan tujuan pembelajaran, maka dalam tema besar meraih kesuksesan dengan etos kerja unggul ini dipetakan, peta konsepnya menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian etos kerja unggul. Yang kedua, ayat dan hadis tentang etos kerja unggul. Yang nomor 3, prinsip etos kerja unggul. Nomor 4, penerapan etos kerja unggul. Dan yang nomor 5, manfaat dari etos kerja unggul. Yang pertama dari peta konsep itu adalah pengertian etos kerja unggul. Etos kerja unggul adalah motivasi atau semangat kerja yang dilandasi dengan semangat beribadah kepada Allah. Jadi kerja bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan merupakan sebuah pengabdian kepada Allah, sehingga kerja tidak hanya mendapatkan satu harta benda, namun juga mendapatkan ridho dari Allah karena ternilai sebagai ibadah. Setiap suatu perbuatan manusia itu bersumber dari inspirasi Al-Quran, tak terkecuali etos kerja unggul yang sudah tertanam dalam diri manusia. Sumbernya yakni surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sumber yang kedua dari etos kerja adalah hadis Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang berbunyi wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
li ayyahtadiba ahadukum khuzmatan ala dhahrihi khairul lahu min ay yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Rawahul Bukhari. Artinya, dan dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seorang, baik orang itu memberinya ataupun menolaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Setelah memahami Al-Quran sebagai sumber inspirasi etos kerja unggul yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105, maka sebagai upaya untuk memahami secara komprehensif terhadap dalil Al-Quran itu perlu mengidentifikasi tajwid. Yang pertama, ada lam jalalah dibaca tebal, seperti terdapat dalam kalimat fasyayarallah. Jadi lafaz Allahnya dibaca tebal karena ada lafaz jalalah didahului fathah. Yang kedua, ada bacaan matsilah qasirah. Hak dhamir didahului dhammah dan diikuti wawu berfathah. Dalam contoh wa rasuluhu wal mu'minun terdapat pada wa rasuluhu. Ini mad silah qasirah. Yang selanjutnya ada huruf ra dibaca tebal. Wasaturadduna, huruf ra berharokat fathah. Selanjutnya juga ada namanya bacaan ikhfa safawi, yakni ada mim sukun bertemu ba sebagaimana di dalam contoh fayunabbiukum bima. Itu namanya bacaan ikhfa safawi. Yang selanjutnya ada mad aritis sukun, yakni mad tobi'i dibaca wakaf. Maka cara membacanya harus panjang. Ada yang mengatakan 2,5 alif atau 5 ketuk sebagaimana contoh ta'malun. Setelah mengetahui tata cara bacaan tajwidnya, maka selanjutnya adalah mengetahui arti kata per kata dalam surat At-Taubah ayat 105 sebagai sumber inspirasi etos kerja unggul. Yang pertama, fasyayarallah, artinya Allah akan melihat. Yang kedua, ila alimil ghaibi, kepada yang maha mengetahui, yang ghaib yakni Allah. Saturadduna, kalian akan dikembalikan, dan kata bima kuntum ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Setelah memahami tata cara baca dengan ilmu tajwid dan arti kata per kata dalam setiap ayat, maka yang lebih penting lagi adalah mengetahui isi kandungan dari sumber inspirasi etos kerja yang terdapat dalam surat At-Taubah. Yang pertama, memerintahkan kepada kaum muslim agar melakukan amal soleh sebanyak mungkin hanya karena Allah, baik amal yang nampak maupun tersembunyi, sebab rangkaian amal soleh itu akan dilihat dan dinilai oleh Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Yang kedua, meskipun taubat sudah diterima, tetapi jika kita diingatkan bahwa waktu yang berlalu ini hendaklah jangan diisi dengan kemaksiatan, kedurhakaan, jangan sampai terjadi di masa kini dan masa yang akan datang, harus diproteksi agar kita bisa menjaga dan menjauhi
dari kemaksiatan. Selanjutnya isi kandungan Quran surat At-Taubah 105 adalah hindari sikap merasa amalnya sudah banyak sehingga memperlambat langkahnya beramal soleh lagi. Lakukan inisiatif dan mengambil kreasi baru untuk beramal. Sehingga jika ada yang mengikuti langkah baiknya akan dibalas berlipat ganda tanpa mengurangi pahala mereka yang menyontoh. Yang selanjutnya mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah, karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslimin di hari kiamat kelak. Setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya, baik dan buruk. Sekecil apapun yang dikerjakan, sejalan dengan kadar keikhlasan yang dilakukan. Yang selanjutnya, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal soleh, dan sholat semata, melainkan juga harus melakukan suatu hal yang secara maksimal dan unggul, sehingga umat Islam memiliki karakter berbeda dibanding umat yang lain. Manfaat etos kerja yang pertama menjaga kehormatan diri, yang kedua memenuhi sarana kehidupan hidup baik secara pribadi maupun keluarga. Sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala memperkuat karakter seseorang. Yang terakhir nomor 5, realisasi dari peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Prinsip etos kerja tercermin dari inspirasi Al-Quran. Yang pertama, Quran surat Saba ayat 13, bekerja, berkreativitas, dan beramal karena Allah. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 201, berorientasi akhirat. Yang ketiga, surat Al-Qasas ayat 26, berkarakter kuat. 4, Al-Qasas 26, berkarakter amanah. Dan terakhir, prinsipnya bekerja cerdas. Di samping manfaat, penerapan etos kerja menjadi lebih penting. Yang pertama, berusaha atau bekerja dengan didasarkan keikhlasan, nilai-nilai akhlak mulia, dan peduli terhadap sesama. Yang selanjutnya meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Selalu bekerja dengan cara terbaik dan profesional. Melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, negara, dan agamanya. Tidak pernah menyanyiakan kesempatan sekecil apapun, pribadi yang sangat menghargai waktu, dan harus selalu optimis. Jika mayoritas umat Islam sudah memiliki standar etos kerja yang tinggi, otomatis dunia akan berada di bawah pengaruh Islam, serta mampu dalam memenangkan percaturan dunia. Semoga Islam tetap jaya dan mempunyai orang-orang yang mempunyai etos kerja unggul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.